Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kita Raja Semesta TV. Nah, jadi malam ini atau hari ini kita sedang berada di ruang cerita. Nah, jadi di ruang cerita ini kita akan menceritakan ini pengalaman nyata atau pengalaman real. Jadi salah satu memang ini murid Sehu yang mengikuti Sehu dari 2009 sampai sekarang 2024, dan memang banyak cerita-cerita yang menarik yang mungkin bisa kita eksplor sambil menemani malam kalian, entah itu lagi di jalan, lagi bekerja ataupun mau tidur. Nah, jadi malam hari ini saya sudah bersama Aharis. Apa kabarnya Aharis? Alhamdulillah baik. Atau kalau di ini mah Arjuna lah kalau di pewayangan ya Haris ya. Ya, jadi memang di ruang cerita horor ini kita akan bercerita tentang pengalaman seputar Haris tentang kegaiban. Nah, jadi memang di sini Haris bercerita sepintas kepada saya waktu tadi harusnya sih hari ini kita syuting ya. Ya, syuting karena memang kendala cuaca hujan. Ya, balik lagi dibanding kita gabut, gak produktif. Nah, keluarlah ide istilahnya untuk bercerita kegiatan. Nah, gimana kabarnya hari ini, Haris? Alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat. Ya. Gimana kesibukannya? Ya, seperti Ya. di Raja Semesta TV paling farming gitu. Ya. Ya, jadi memang mungkin banyak juga yang belum tahu bahwa Haris, Udin atau Aharib itu salah satu murid Sehu, salah tiga yang memang itu anak-anak muda yang bertemu dengan Sehu dari di 2009 ya, Haris ya? Dari 2009. Nah, sampai hari ini 2024. Makanya untuk ya keilmuan kalau pengen tanya ya ketiga orang ini sebenarnya bagaimana sih cara berguru ke Sehu, sejauh apa sih berguru ke Sehu itu. Nah, jadi di sini kita akan konsen dengarkan cerita Aharis ini langsung saja. Mangga Aharis, gimana ceritanya itu? cerita yang mana dulu nih Abu nih? yang Aharis bertemu dengan sosok siluman itu. Oh, siluman. Iya, betul. Ya, pertama kan saya kan yang namanya orang tua kan petani ya Abu ya. Iya, betul sekali. Orang tua dari petani kan. Berhubung orang tua petani, kebetulan saya lagi ngurusin sawahnya orang tua kan gitu kan. Ya, singkat Berarti ceritanya, harus banyak di sawahnya ya dari orang tua ini warisan ini. orang tua. Warisan orang tua lagi. Iya, warisan orang tua. Warisan orang tua kan. Ya terus. Nah, kalau dikarenakan kan saya kalau hari libur Di RSTV ya, kan biasanya betul. ikut pengobatan, dikarenakan kan untuk istilahnya mengairi sawah ya. Iya. Saya senangnya kan karena sawahnya mungkin terlalu luas ya jadi ya. Jadi dari pagi itu saya ngairin sawah itu kadang-kadang sampai malam Sampai itu. malam. Sampai Jam berapa malam. itu kira-kira malam ya, Haris? Bahkan sampai pagi saya Budi Sampai nginap. bahkan sampai nginep di sawah gitu kan, di sawah. Yang namanya di sawah tempatnya kan jauh di mana-mana kan. Belum lagi orang dulu gitu di tempat sawah itu kan kebanyakan non muslim dulu kan, agamanya juga kebuhun lah kalau sini bilang kan gitu. Makanya kalau di sawah juga banyak yang suka ngasih sesaji ya kan, gitu. Artinya seperti ancak-ancak lah gitu ya, seperti kopi, degan gitu kan, rokok itu kan udah jadi itu tradisi turun temurun orang tua kita kan. Betul. Gitu. Nah, kebetulan saya lagi posisinya kan lokasi dari sawah saya ke tempat ngambil air itu pakai pompa mesin gitu ya, ya. Betul. Lumayan jauh lah gitu, kurang lebih hampir sekitar 150 meteran ada lah gitu. Jaraknya sekitar segitulah Bu. Itu kan saya kan kalau biasanya 2 jam sekali gitu kan lihat mesin untuk ngisi bahan bakar ya Bu ya, ngisi bahan bakar. Nah,
ketika waktu Berarti maaf Haris, berarti ngambil airnya itu dari sungai itu berarti ya? dari sungai Dari sungai. Dari sungai itu ke sawah itu jaraknya hampir 150 meter. 150 meter ada sekitar Berarti segitu. malam-malam itu. malam Malam. ya yang namanya murid sewu kalau kata sewu masa sih sewu kan suka bilang gini, masa sih murid awal takut sama gaib kan gitu. Betul dan ya pernah lah kita juga seperti itu. Pasti benar. pernah ngomong kayak gitu, malu dong gitu kan gitu. Masa Betul. murid awal takut sama gaib. Nah itu saya terapkan, jangan takut karena nggak ada gitu sejarahnya orang meninggal ya itu emang jalan gaib, cuman kan kalau ketakutan itu yang lebih bahaya itu kan, yang bahaya. ketakutan itu Karena yang ketakutan bahaya itu ya. dari takut itu kan kita Menjadi bisa celaka lah. celaka itu betul. kan gitu kan. Makanya sugesti itu setiap dihilangkan sama saya kan. Terus apa yang dari pepatah sama sehu kan saya terapkan gitu. Makanya ketika saya mau ngisi bahan bakar gitu kan, pas itu merinding ini kok merinding amat pas lihat saya lihat ini gitu kan. Namanya di bawah sungai ya Budi ya. Ya betul. Sungai Cilamaya di sini, Sungai Malah Cilamaya. kan gelap itu. Gelap, udah jauh dari tempat tinggal itu Betul. kan. Jauh tempat tinggal, terus posisinya gelap, nggak ada orang kan. Saya kan sendiri di sana Budi ya. Di bawah pohon bambu, bambu ampel kalau orang sini bilang kan, di bawah pohon bambu kan gitu kan. Lihat kalau lihat kuntilanak mah udah nggak. Jangan terlalu dihiraukan ya, walaupun takut yang namanya manusia ya. Pasti takut mah ada, cuman manusiawi lah. Kita jangan terlalu takutnya ya nanti celaka sama itu gitu karena kan. ketakutan menjadikan kecelakaan kan gitu ya. Kita, betul. Saya berpikirnya positif aja gini. Saya sampai bilang gini, kalau urusan gaib mah urusan sehu kata saya gitu. Betul. Saya mah sekarang lagi ngairin sawah, nggak mikirin gaib gitu kan. Ya gitu. Makanya nggak terlalu dihiraukan sama saya, biarin aja. Mereka ya saya ya ngurusin itu pompa ya, pasti kan aja. namanya yang di sawah, di jauh ke sana kemari, hal-hal yang sebangsa gaib itu seperti kuntilanak, pocong dan yang lain udah pasti ada itu. Cuma ya tadi Haris sugestinya ya udah itu urusan gaib gitu kan. Urusan sewu gitu kan kegaiban. Iya jangan terlalu dihiraukan. Apalagi terus kesininya kan yang namanya di bawah pohon bambu itu kebanyakan bangsa kami. Genderuwo. Matanya yang ya bersinar merah lah kayak gitu, berbulu kan kayak gitulah. Yang bertaring itu biasa aja. Nah, ketika saya lagi ngisi bahan bakar, saya melihat ke arah sungai ya Budi yang lagi jalan gitu. Pas lihat kaget saya gitu kan. Kok kenapa ada ular berpasangan gitu kan? Oh, jadi si sosok makhluk ini berarti ular gitu. Ular. Yang memang terlihat sama Haris itu. Badannya ular gitu, setengah badan ular, setengah badannya itu manusia gitu kan. Jadi ke bawahnya ular, ke atasnya manusia gitu. Yang saya herankan dia berpasangan gitu, berpasangan antara laki-laki dan perempuannya itu. Memakai mahkota ya, yang si istrinya juga pakai gitu mahkota. Mungkin itu dari rajanya mungkin misalnya ratunya ya. Iya betul. Saya lihat aja, pas diliatin sama saya, dia nengok ke saya Budi. Nah, gimana reaksi Haris? Kaget saya. Kaget. Sama diliatin sama saya, dia nengok ke saya. Saya kaget kan. Cuman saya dalam hati kan ya Allah, saya mah lagi ngurusin sawah gitu, ngairin sawah, nggak mikirin gaib. Ya pura-pura aja saya nggak ngelihat gitu kan. Langsung berpalingkan wajah kan gitu kan. Itu nggak kelihatan. Biasanya kalau kelihatan urusan nantinya kan gitu. Iya, Yang namanya sama merasa gaib itu kan Haris melihat itu. Jadi yang terlihat sama Haris itu sosok ular wanita gitu. dan laki-laki pakai mahkota, laki perempuan. Wajahnya lumayan tampan sama cantik itu Abudi. Jadi tidak menyeramkan lah gitu. Enggak menyeramkan. Secara tampilan walaupun ekornya ke badan ke bawahnya ular, tapi dari wajahnya ya manusia, cuman yang laki-laki berwajah ganteng, yang perempuan cantik gitu. Nah, setelah Haris menyadari bahwa di situ bukan hanya Haris lah, mungkin Haris kan waktu itu lagi mengecek pompanya itu ya. Pompanya. Haris menyadari ada itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi Haris? Saya biarkan saja, Budi. Biarkan saja kan. Biarkan saja. Saya kan ya tadi itu ya gitu, enggak ngurusin gaib di sini. Saya lagi ngairin sawah aja gitu, nggak terlalu dihiraukan. Emang sih
kalau yang namanya di tempat sawah itu ya bapak saya itu kalau sendiri gitu kan, kalau sendiri suka ada yang gangguin Budi. Iya, Bener pasti, itu di sana. pasti. Bahkan ini teman saya ya, yang namanya si Taryana, dia lagi apa namanya malam-malam sama nyemprot padi itu pakai pestisida kan. Malam-malam dia sampai teriak-teriak. Ya itu kan di tempat ampel itu dia melihat yang matanya merah dua bersinar. Itu sosok Ya genderuwo itu genderuwo itu yang tadi saya ceritain Budi, genderuwo itu. Karena ada yang namanya gaib kan pengennya istilahnya apa namanya bercandain gitu kan. Ya seperti kita lah suka bercanda terhadap sesama juga kan istilahnya. Ya mungkin si bangsa gaib juga. Nah, itu posisinya itu hanya mereka berdua, ini si siluman ular itu, atau memang banyak pengikutnya Aris yang terlihat sama Aris? Yang saya lihat cuma dua. Apakah di situ ada kerajaannya juga? Pasti. Pasti itu. Kalau kerajaan pasti di situ ada. Cuman waktu saya lihat itu ketika dia menampakkan diri itu dia lagi apa namanya bergandengan tangan jalan aja. Oh, jalan aja. Mungkin lagi melintas gitu. Iya. Kalau orang pacaran gimana sih? Ya. Gitu. Suami istri lagi pacaran gimana ya, gitu mungkin berdua. Kebetulan waktu itu Haris juga lagi pompa air juga pas malam minggu mungkin ya. Lagi karena kan RSTP malam minggu kan libur gitu kan ya. Ya seperti itu terus Haris itu. Nah, pas si Taryana kan yang si Taryana lihat yang sosok itu dia sampai teriak-teriak kan. Gigi gitu kan. Udah ada temannya juga kan. Pas diliatin hilang itu Budi. Nah, bahkan adik saya juga si Muji waktu nemenin saya ngompak gitu. Di pinggir sebelah sana ada yang teriakin seperti suara harimau. Dia sampai lari. Oh, lari. Sampai Nah, lari. si sosok itu sering ngeganggu para petani atau hanya sebatas menampakkan diri atau gimana? Itu Ya. Yang Haris tahu aja gitu. Oh, setahu saya mah ya gimana lagi ya? Gimana keimanan kita lagi itu Budi. Betul. Jadi yang namanya gaib juga kan untuk menguji orang-orang berimannya yang imannya kuat atau enggak gitu kan. Iya, benar sekali. Karena kalau yang imannya lemah ya itu pasti lari dan pada akhirnya celaka. Nah, saya aja begini ya Budi. Ini makan iseng ya, masih di tempat itu juga. Cuman kalau yang siluman ular itu kan di bawah ya, di bawah air ya itu kan. Saya kan ceritanya diem di saung gitu. Punya bapak lah di saung bapak gitu kan. Iseng-iseng di sini kan ya itu yang apa namanya ngebecandain adik saya teh kan gitu suara harimau kayak gitu. Nah, saya iseng-iseng gitu melihat gitu menerawang sedikit pas terlihat gitu sosok kakek-kakek gitu kan. Ini janggutnya panjang putih semua, ini rambutnya panjang ya itu kan ya itu ke bawahnya badannya singa. Nah, itu ternyata kan di situ Dangyang ya Budi, Dangyang sawah itu dia jadi tugasnya itu menjaga area itu dari intinya dari ini kan ada sungai kecil, nah itu dia melintas tiap hari itu Budi menjaga. Jadi dia patroli itu di wilayah itu berarti ya. Iya, sama pasukannya di situ ada ya bangsa genderuwonya ada kan gitu. Siluman ularnya ada itu. Nah, itu pemimpinnya. Nah, saya kan hanya menerawang saja, enggak istilahnya mengintip lah sedikit. Mengintip sedikit gitu, enggak enggak ngajak ngobrol sama dia gitu kan. Tiba-tiba kan langsung pergi aja, dia tahu wah saya lihat dia kan gitunya. Nah, ketika Haris melihat itu dan dia pun menyadari. Jadi kolek lah antara Haris dengan siluman ini. Apa yang dirasa Haris? Takutkah, larikah atau gimana? Enggak sih ya Budi. Saya diam aja, biarkan aja. Nah, ya itu pura-pura tidak tahu. Pura-pura untuk mengalihkan sugesti. Nah, pura-pura tidak tahu. Tiba-tiba Budi, saya kaget. Kayak kaleng gitu kan, diisi batu terus ditarik pakai tali. Oh iya. Breng gitu. Betul. Sampai 4 kali. Itu kan padahal nggak ada orang itu ya, orang. Ya logikanya kan di tengah sawah. Iya. Yang merinding juga ya. Astagfirullahaladzim gitu kan. Berarti sama. Harus juga ada rasa ketakutan ya kira-kira. Mengerikan. Ini mah dohir katanya kan gitu kan. Gitu kan. Ya Allah, ini mah dohir sih gitu kan. Padahal saya cuma ya itu hanya istilahnya menerawang sedikit. Ya sedikit aja ya. Ya mungkin lu ngapain nerawang gue kan gitu kata kayak gitu, nerawang gue tapi ujung-ujungnya takut. Oh, apa namanya? Enggak permisi dulu, lari gitu. Udah lihat lari aja gitu kan gitu. Betul.
Makanya dia ngasih tanda sebenarnya dengan bunyi bahwa gue itu ada loh, gitu mungkin ya. Gue itu ada loh sebenarnya. Harusnya lo pamit dulu, entah itu permisi dulu gitu kan. Karena lu hidup itu berdampingan dengan ya sebangsa seperti itu, karena betul, manusia betul. ya berdampingan dengan seperti itu ya Aris ya. Nah, dari situ juga kan saya agak paham ya Budi ya. Kenapa tradisi orang tua dulu turun temurun yaitu membuat sesaji itu kan itu. Betul. Ternyata yaitu untuk ngasih makan ini bukan Istilahnya dangyang sebenarnya, tapi pasukannya ini. ini. Karena ini fungsi pasukannya ini untuk menjaga tanah situ. Betul. Biar ya mungkin dari apa namanya dari musibah bencana belum hama lagi seperti hama itu ya. gitu kan fungsinya itu dari sesaji itu Budi. Ya makanya kan kalau di kita itu ya itu udah jadi tradisi umum ketika mau menanam padi ataupun itu kan. panen itu Iya. seperti bekakak gitu Sepurannya ya. Sepurannya seperti itu sepurannya naruh ancak-ancakan di situ ya mungkin untuk menghargai pas awal mungkin pamit istilah katanya. Iya. Ya kan pas panen nah ini terima kasih mungkin Nah, ya. itu sebenarnya. Itu. Cuman kan kalau orang tua dulu nggak pernah nyeritain. Iya. Ini fungsinya apa sebenarnya ini itu untuk apa sebenarnya kan gitu. Ternyata kan secara kegaiban emang ini sesaji ini dipersembahkan untuk prajuritnya dan yang ini makhluk-makhluk di situ kan. Ya mungkin kalau Seu kan punya ilmu sabda tinggal begitu aja kan tidak perlu ancak-ancakan seperti itu. Nah itu malu kalau ke Bapak Semar mah kan gitu. Minta ancak-ancak sesaji ke Bapak Semar malu. Ya betul sekali. Nah setelah Haris itu menyadari dan si makhluk ini menyadari, lalu apa yang Haris lakukan, balik lagi kah atau ngasih tahu ke teman Haris, saudara Haris di situ atau gimana? Ya cuma ngasih tahu aja. Ternyata bener. Apa yang dikatakan adik saya gitu, ada yang suara harimau gitu. Ternyata emang bener dangyang itu adalah harimau. Harimau gitu. Tapi ya itu wajahnya manusia kakek-kakek. Dan memang di area itu sering juga ditemukan seperti ular-ular besar juga. Ya, ada. Ular sanca kayak gitu yang lahir juga. Kemarin ular siluman. Banyak. Bahkan orang tua yang di sini aja sampai ada yang dulu kan malam-malam karena aliran sungai kecil di situ ya Budi, ada yang nyari ikan pakai setrum. Iya, pakai setrum lah. Kalau orang namanya Mang Ato dulu, Mang Ato itu setrum. Dia kaget cerita ke saya gitu. Pas gitu ada yang ngomong, bilangnya gini. Itu ingon-ingon saya, kenapa? Oh, diambilin gitu, ditakepin kan gitu. Dia kan bengong. Yang ngomong siapa gitu kan gitu. Lurak lirik siapa yang bilang bicara gitu. Itu posisinya di bawah pohon bambu itu sama Budi. Di bawah pohon bambu pas lihat dia kan. Lari dia. Sampai lari itu. Ternyata baru tahu. Ya itu si kakek-kakek itu. Si kakek itu adalah mungkin dangyang di situ itu dangyang itu. Nah, jadi mungkin kawan-kawan semesta dimanapun berada juga yang nah itu perbedaan dangyang sahyang itu ya ada fungsinya masing-masing. Kalau dangyang itu yang menjaga wilayah. Dan setiap wilayah itu atau tempat atau kampung ataupun hutan udah pasti itu ada dangyangnya untuk kalau seperti ini mah menertibkan para gaib-gaib ini. Untuk menjaga musibah dari tempat juga itu. Seperti itu. Dan memang ya kita memang tidak bisa terlepas dari hal-hal seperti itu sebenarnya. Udah di Al-Qur'annya juga udah ada Budi bingung. Betul bahwa kita ya berdampingan. Cuma kan kitanya aja yang tidak bisa melihat kecuali ya orang-orang yang ingin mengetahui belajar ingin mengenal kegaiban itu dengan cara berguru dengan orang yang tepat gitu kan. Bahkan dulu saja di RSTP kan pas pertama sebelumnya, sekarang sih udah enak lah gitu kan. Dulu kan ya saya juga sering ketakutan dulu juga di situ juga RSTP. Saya di Raja Semesta TV bukan sekali dua kali lihat gaib dohir itu. Ya mungkin yang kata Sehu bilang itu jadi jinnya Bapak Hamim. Ya betul. Jinnya Bapak Hamim dulu itu kan. Sampai saya lihat gitu kan orang pakai sorban gitu tapi bisa nembus tembok. Iya, betul. Di kamar Sehu kaget. Itu dohir Budi, dohir. Tapi dengan istilahnya apa namanya melihat sesuatu yang dohir gitu, gaib yang dohir gitu, itu kan suatu pengalaman. Begini loh gaib itu kan gitu kan. Bahkan kan dulu pas awal-awal Raja Semesta TV kalau saya pulang ke rumah itu selalu diaping mungkin sama bapak itu peliharaannya ya. Itu kalau sampai rumah kalau
atau ciri mau perginya lagi itu seperti harum apa ya, bukan bunga dah itu masih, tapi harum aja gitu, selebat gitu. Udah makanya kan pulang jam berapapun waktu itu ya nggak pernah ngerasa takut karena ya tadi itu kata Ada saya yang ngaping ya, ada yang ngapain kalau urusan gitu. gaib ya udah, yang penting kan istilah katanya kita ke tempat manapun dimanapun berpamitan itu penting. Tata krama Tata gitu. krama itu Tata luar krama biasa penting. itu. Jangan asal berbicara Iya asal gitu. jangan asal bunyi Iya. istilah katanya. Kita menghargai yang tidak Ya, terlihat di betul situ. sekali. Kalau mereka merasa dihargai ya nggak bakalan mengganggu Enggak, juga ya harusnya. enggak Kecuali ya bakalan. kalau kitanya petantang peteng-teng Iya. kita bilang sompral. Iya. Sompral itu asal bunyi lah. Ya itu saya kalau posisinya waktu apa namanya mompa air itu Heeh. malam-malam, kalau Sompa ngomong gini ya pasti gangguin saya Iya, Budi. betul. Kayak tadi siluman ular aja misalkan Heeh. dia melihat saya melihat dia, ya pasti itu Heeh, jadi heeh. huru hara nantinya. Heeh, Kamu ngapain ngelihat saya kan heeh, gitu kan. heeh. Nah, yang udah kejadian yang udah ya seperti itu Iya. gaib ketika kita istilahnya Nah, melihat itulah. dia, kenapa melihat gue kan jadi Heeh. urusan itu Heeh. nantinya. Keistimewaannya itu makhluk-makhluk hal seperti itu bisa mengganggu dari pekerjaan kita Iya, juga, iya. seperti pompa Pompa. bermasalah Betul, terus, betul, bener nggak? betul, Harus Budi. bermasalah terus. Misalkan pompa mati, ini bukan masalah mesinnya ya. Iya, Pompa ini udah dari rumah bagus ya. iya, Pas ke sana taunya kan di tempat itu emang tempat persinggahan iya. para gaib Para misalkan gaib kan bisa. gitu. Entah didudukin apa, jebol tiba-tiba Iya, ada betul, yang kayak ada. gitu, Budi. Nah, itulah memang Itulah. luar biasa sekalinya. Nah, maka dari itu dari cerita ini yang Aharis ceritakan ya bahwa hal-hal seperti itu ada dan berdampingan dengan Iya. kita. Ingat yang pertama itu tata krama itu Tata yang paling krama, utama. tata krama. Sebenarnya saya yang nggak menyebabkan takut, jadi ketika kemana-mana yaitu sehu kita Ya, apa betul. namanya ngabayuan teh apa namanya Ya, Budi, selalu mendampingi lah, mendampingi kita, mendampingi, selalu mendampingi. kita kemana-mana ya, bukan dari lahiriahnya saja, dari Ya. kebatinannya Ya juga seperti itu. kemarin pas kita ke Tasik, pas kita pamitan mau pulang, memang kita melewati satu area itu kan Pudunan. Iya. Ah, kata si ibu kan sok orang Sunanawa ya, ngalah lewat dinya di Laksonan, kan ya kan saya tetap mengikuti ya, Iya. bukan berarti kita murid Zehu juga seenaknya juga nggak gitu Iya. juga ya, kita menghargai ya Betul. di Laksonin di mobil itu, artinya apa ya, pamit lah. Iya. Ya, ketika kita melewat ya logikanya kita aja kalau sesama kita manusia misalkan kita lagi diam tiba-tiba orang lewat tidak permisi tidak apakan siapa sih, nah itu yang menjadikan ya satu kerugian juga sebenarnya, Betul sekali Bu. apalagi kalau kita ngobrolnya ya itu petantang peteng-teng, Iya. nggak percaya terhadap hal-hal seperti itu. Emang sih yang menjadikan angker suatu tempat yaitu mungkin dari dahulunya bekas apa Iya. kita nggak tahu Iya ya. benar, Apalagi jangankan kalau yang di area sawah gitu ya, di iya, kita aja di sini ini di aja kampung kan. kita aja kan Iya. seperti Apalagi kemarin. di sawah tiap kita panen, sebelum panen suka disiapkan sesaji, dan itu Iya. sudah tradisi. Iya betul sekali. Terlepas itu mah anggapan orang ya, karena itu mah udah budayanya. Iya. Leluhur kita kayak gitu Udah sih. budaya dan tradisi Iya. itu. Walaupun itu kan sebenarnya sesaji itu terjadi itu sebelum peradaban Islam ya, Iya Budi. betul sekali. Karena Ya mungkin kan yang masing-masing punya caranya. Tapi lah ya yang terpenting ya kita iman kita, pertebal iman kita, Iya, betul. minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kata Haris, karena makhluk sebangsa itu kan untuk menguji keimanan kita. Betul. Kalau iman kita lemah, kita lari dengan rasa ketakutan, dia akan jadi celaka ke diri kita. Jadi bukan karena gaib, kan Iya, ketakutan. karena seperti ketakutan. itu. Nah, memang gampang-gampang susah untuk melawan rasa Nah, ketakutan itu. Sebenarnya orang yang nggak penakut nih, Abu, di jiwanya nggak penakut, disantet juga agak susah. Ya, itu Karena jiwanya kuat. karena jiwanya kuat, Nah, benar. itu Benar nggak sekali. gampang masuk pengaruh juga. Ya, betul. Itu sebenarnya. Kalau Kalau jiwanya lemah, ya otomatis santet mudah Betul. masuknya itu. Betul Itu. sekali. Cuman kan yang namanya kepribadian orang-orang beda. Beda, Tiap orang itu Tiap beda-beda. orang beda-beda, betul. Dan tidak bisa dipaksakan, Harus berani gitu kan. tapi bisa dibentuk Nah, gitu kan. gitu. Ya makanya buat kawan-kawan dimanapun berada, apalagi yang suka berpetualang ini ke hutan-hutan, Betul. atau pasti kan udah pastilah yang seperti itu teh banyak berkeliaran, cuma kan kita nggak Pasti kelihatan. Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya bisa Nah, juga itu. dengan Gelang hitam gelang putih. hitam putih, cenderamata Cenderamata yang lain SFI. dengan fungsi-fungsinya yang sudah dijelaskan sama Syekh Betul, sendiri ya, betul. Syekh ya. Itu ya, Aris ya.
Ya, jadi buat kawan-kawan, jadi ini sepenggal kisah pengalaman Haris ini. Ya, jadi untuk buat kawan-kawan dimanapun berada, nah ini banyak pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan ataupun kisah Haris yang diceritakan tadi itu, bahwa ya balik lagi ke diri kita ya, Haris ya. Apapun yang kita lakukan yaitu untuk diri kita sebenarnya, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Nah, mungkin ini di sesi terakhir Haris buat kawan-kawan ada pesan apa ini khususnya untuk orang-orang nih yang ya mungkin yang banyak bermain di luar area, entah itu naik ke gunung ke apa. Nah, itu tips-tipsnya itu Haris. Yang pertama berdoa ya Budi ya. Ya, itu jelas ya. Berdoa itu ya supaya Tuhan kita, Gusti Allah kan istilahnya kalau di Islam itu istilahnya melindungi kita. Nah, intinya jangan takut. Betul. Kalau jiwa kita takut dari awal kita udah takut ya, nantinya kesananya nggak benar. Betul. Itu dari ketakutan itu menjadikan kecelakaan. Betul. Saya juga kan berpikir lagi, kenapa saya suka bilang jangan takut, apalagi murid saya. Ternyata kan itu ketika kita takut lari kesandung apa, jadi bukan meninggalkan gaib karena ketakutan sebenarnya gitu. Ketakutan. Betul. Bahkan kan udah dicontohkan di video-video Syekhu sendiri ketika bertarung itu kan dengan santainya karena kan merasa tenang. Kan ketika tenang menjadikan satu kekuatan dalam diri kita ya. Energi dalam diri kita itu. Tapi kalau kitanya panik, wah udah. Itu menjadi satu kecelakaan untuk diri kita. Apalagi kalau Syekhu bertarung dengan dukun-dukun yang galak itu kan seperti mau nonjok itu kan buset. Kalau udah di ini kita karena saya yakin tadi kan ketenangan dan keyakinan itu. Nah, jadi dari sepenggal kisah ini kita bisa ambil bahwa ketenangan itu nomor satu. Ya, kepanikan, ketakutan akan membawa kecelakaan untuk diri kita. Jadi yang membuat diri kita yang melakukan diri kita. Ya, jadi mudah-mudahan buat kawan-kawan dimanapun berada, jadi selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Haris ya. Ya, jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah mendengarkan kurang lebih 30 menit kita berbincang dengan Haris. Nah, nanti akan ada cerita-cerita lebih seru lagi. Entah itu cerita bagaimana cara Haris dulu istilahnya berguru ke Syekhu. Nah, emang yang lebih menarik itu kalau dulu metode pengobatan bukan kayak sekarang. Dulu itu dilihat sama Haris. Nah, jadi itu dari kacamata Haris dulu itu pengobatan dulu itu seperti apa. Nah, ini kan nggak banyak yang tahu juga kawan semesta yang selalu mengikuti Haris ya. Saya juga lucu kalau ya, bahkan mungkin kawan-kawan juga taunya Haris hanya sebagai kameramen. Waduh, padahal ini murid Syekhu yang secara kebatinan penglihatannya luar biasa. Karena dulu pun sebelum saya kenal Syekhu ya, dulu saya kalau ibarat kata mah leupuh Yuni ya Haris ya. Leupuh Yuni teh perjalanan. Leupuh Yuni teh tekaur ka tempat nu angker pasti itu pasti saya selalu konsulnya ke Haris, tolong doain ini sampai saya nangis kata Haris. Dulu itu ada cerita-cerita seperti itu ya. Jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan dan mendengarkan di ruang cerita malam ini. Tetap halus terhadap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam halus.